Halo pembaca Gol Indonesia, kembali lagi bersama saya Reza Hikmatiar. Dan sekarang kita akan membahas soal Franck Ribéry. Kualitas Ribéry di atas lapangan sudah tidak perlu diragukan. Dia merupakan legenda Bayern Munchen dan sempat jadi andalan timnas Prancis. Namun, Ribéry juga dikenal dengan sikapnya yang emosional, terutama di luar lapangan. Terbaru, dia terlibat kasus kontroversial karena menghina para pengkritiknya ketika dia sedang liburan di Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, seperti apa sejarah buruk Ribéry di luar lapangan? Mari kita telusuri beberapa kasus yang pernah menjerat Ribéry. Yang pertama terlibat kasus prostitusi. Ribéry dan kompatriotnya Karim Benzema terlibat kasus prostitusi di bawah umur. Transaksi seks di Prancis sebenarnya legal ketika para pelakunya berusia di atas 18 tahun. Untuk kasus Ribéry, ketika itu dia mengundang wanita bernama Zahia Dehar untuk dalam tanda kutip melayaninya pada hari ulang tahunnya yang ke-26. Zahia ketika itu mengaku berusia 19 tahun, namun faktanya dia ternyata baru berusia 17 tahun, sehingga Ribéry pun dilaporkan ke pihak yang berwajib. Namun Ribéry bersama kompatriotnya Benzema pada akhirnya terbebas dari tuduhan setelah berhasil membuktikan bahwa Zahia berbohong pada mereka bahwa usianya ketika itu berusia 19 tahun. Selanjutnya adalah mendukung pemberontakan timnas Prancis. Berstatus runner-up Piala Dunia 2006, timnas Prancis hancur-hancuran di Piala Dunia 2010. Mereka jadi juru kunci grup A dengan hanya menorehkan 1 poin dan mencetak 1 gol. Salah satu faktor terbesar kejatuhan Prancis di Piala Dunia 2010 adalah pemberontakan para pemainnya. Dipimpin oleh kaptennya ketika itu, Patrice Evra, timnas Prancis menolak untuk menjalani sesi latihan terakhir untuk hadapi Afrika Selatan di matchday pamungkas. Langkah itu diambil sebagai bentuk simpati mereka terhadap Nicolas Anelka yang dipulangkan pelatih Prancis Raymond Domenech dari gelaran Piala Dunia. Anelka dipulangkan karena terlibat perdebatan sengit dengan Domenech di partai kedua babak grup. Federasi sepak bola Prancis yang malu akan kejadian tersebut pada akhirnya menghukum ke-23 pemain anggota timnas Prancis di Piala Dunia 2010. Namun ada 5 pemain yang mendapat hukuman lebih berat dari lainnya karena dianggap sebagai provokator. Salah satunya adalah Ribéry. Dia pada akhirnya dihukum 3 laga internasional oleh Federasi Sepak Bola Prancis. Yang ketiga, mengecam ajang Ballon d'Or. 2013 bisa disebut sebagai puncak karir Ribéry. Dia merupakan alasan terbesar Bayern Munchen bisa meraih gelar treble winners. Karenanya tidak heran Ribéry begitu yakin bahwa dia bakal jadi pemain terbaik dunia, mengalahkan dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kepercayaan dirinya semakin menebal setelah UEFA menobatkan Ribéry sebagai pemain terbaik UEFA 2013. Namun secara ironis, France Football yang menghelat Ballon d'Or justru menyerahkan trofinya pada Cristiano Ronaldo. Keputusan yang membuat Ribéry begitu berang, dan dia mengecam France Football dan juga segenap khalayak sepak bola Prancis bahwa negaranya tidak lagi mencintai dirinya. Yang keempat, menampar jurnalis. Kekalahan 3-2 Bayern Munchen dari Borussia Dortmund pada Der Klassiker November lalu membuat Ribéry frustrasi. Dia bahkan terlibat pertengkaran dengan jurnalis French TV, Patrick Guillot. Merasa tersinggung karena disebut sebagai biang keladi kekalahan, Ribéry secara mendadak tiba-tiba menyerang Guillot dengan menamparnya 3 kali dan mendorongnya hingga terjatuh. Sikap itu dikecam banyak orang, termasuk Bayern Munchen. Pada akhirnya Ribéry meminta maaf pada Guillot dan menyampaikan permintaan maafnya secara umum lewat video khusus. Meski begitu, Bayern tetap mendendanya dengan jumlah yang disinyalir sangat tinggi. Terakhir, menghardik para pengkritisi. Tak sampai 2 bulan sejak kasus penamparan jurnalis, Ribéry kembali mendapat denda besar dari Bayern Munchen. Hal itu terjadi setelah dia berkata kasar
untuk menghardik para pengkritisinya di media sosial ketika memposting video dirinya tengah makan steak berlapis emas di restoran milik South Bay di Dubai, Uni Emirat Arab. Dinilai terlalu mewah, Ribéry kemudian menghardik para pengkritisinya dengan menyebut, maaf, mereka semua lahir dari kondom yang bocor. Sasaran utamanya adalah pemilik yayasan Nicholas Hoult, Audrey Pulvar. Ribéry menegaskan bahwa dirinya dan keluarganya bebas untuk bersenang-senang dengan uang hasil kerja kerasnya. Ribéry juga mengklaim bahwa dia sering menyumbangkan hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Meskipun mendukung kebebasan Ribéry untuk bersenang-senang bersama keluarganya, tetapi Bayern tetap bertindak disiplin dengan menjatuhkannya denda.